Oke, kita akan lanjutkan lagi setelah kita kuis tentang utang obligasi, ya, di mana utang obligasinya ada 2 kali pembayaran bunga dalam 1 tahun dan juga dia dibeli ya di antara tanggal pembayaran bunga. Sekarang kita masuk ke notes payable, ya. Kita masuk ke long term notes payable. Kalau sebelumnya kita udah belajar ya notes payable yang jangka pendek, ya sekarang adalah notes payable yang jangka panjang. Oke. Nah, long term notes payable. Jadi sebenarnya perlakuan akuntansi untuk yang notes payable atau utang wesel ya, itu sebenarnya sama aja kayak bonds. Ya, jadi bonds itu kan surat utang gitu ya. Nah, notes payable juga sama, dia juga surat surat utang. Ya, jadi nanti ada ya menggunakan nilai waktu dari uang, ya pokoknya semua sama lah. Ya, sebenarnya sama aja. Ya, jadi kalau notes itu kan dia janji tertulis ya untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu dan juga dengan jumlah tertentu dengan tingkat suku bunga tertentu kalau memang ada bunganya. Ya, jadi di sini kan accounting is similar to bonds. Ya, jadi akuntansinya itu sama dengan akuntansi untuk bonds. Ya. Nah, note is value at the present value of its future interest at principal cash flow. Jadi sama ya. Oke, lalu dia juga akan mengamortisasi ya baik diskon maupun premium. Ya. Jadi kalau diterbitkan di atas nilai nominal berarti premium, kalau di bawah nilai nominal berarti dia diterbitkan dengan harga diskon. Oke. Nah, di sini contohnya pokoknya samalah gitu ya. Dia diterbitkan di sini dengan issued at face value. Ya, jadi diterbitkan ya dengan face value 10.000 misalnya. Scandinavian import issue 10,000 euro 3 years note at the face value to Biglow SA. Ya. The stated rate and the effective rate both 10%. Ya, jadi jurnalnya cash pada notes payable, ya dia akan jurnal nanti interest expense pada cash. Sama ya. Nah, kalau misalkan notes tanpa bunga, ya, oke. Issuing company record the difference between the face value, ya, and the present value cash receipt. Nah, di sini ya samalah seperti tadi ya. 10.000-nya itu principal, ya, misalkan Turtle Cove Company issue 3 years, 10,000 zero interest bearing notes to Jeremiah. The implicit rate, ya, that equated the total cash paid 10.000 at maturity to the present value adalah 7721,8. Ya. Nah, di sini 10.000 ya, prinsipalnya nanti di present value kan sama ya dengan N3. Nah, I-nya itu berapa? Interest-nya itu bisa disamakan dengan 9%. Ya. Oke, jadi dibilang zero interest. Memang ditulisnya zero interest ya, tapi kalau dia terbitkan dengan 7721,8, yaitu sama aja sebenarnya interest-nya adalah 9%. Ya. Oke. Maka di sini dia akan jurnal cash pada notes payable ya, dan seterusnya sama ya. 7721 ini dia makin lama makin naik nilainya ya. Oke, at the end dia akan menjadi berapa? 10.000. Ya, cuman perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di sini ya, di sini misalkan nanti interest-nya itu ya, di sini kan dia bilang apa? Zero interest bearing notes. Ya, zero interest bearing notes. Di sini kan Turtle Cove Company menerbitkan 3 tahun 10.000 zero interest bearing notes to Jeremiah. The implicit rate, the equated total cash to be paid at maturity to the present value of future cash flow 7721. Jadi ibaratnya gini, ya. Dia nerbitin notes, ya. Dia dapat uangnya 7721,8. Tapi nanti dia pada saat bayar harus bayar berapa? Harus bayar 10.000. Nah, sebenarnya kan selisihnya itu sebenarnya bunga, betul nggak? Ya, walaupun ditulisnya adalah zero interest bearing note. Ya, maka dia akan jurnal cash pada notes payable 7721,8. Ya, jadi ibaratnya suku bunganya itu ya 9%. Suku bunga pasar. Ya. Suku bunga pasar 9%, tapi di notes-nya itu nggak tercantum suku bunga misalnya. Ya, nanti uang yang diterima itu adalah 7721,8. Ya, jadi nanti pada saat dia bayar 10.000. Nah, nih, amortisasinya sama ya, 7721. Nah, di sini dia tidak ada cash paid. Ya. Tidak ada cash paid.
Nanti cashback-nya di akhir berapa? 10.000. Nah, berarti di sini makin lama nilainya makin naik sama kayak tadi ya. Interest expense berarti 9% kali 7721 ya. Maka di sini diskon amortisasinya pun sama nilainya. Ya, maka nilainya makin lama makin naik. Ya. Maka jurnalnya interest expense pada notes payable tiap tahunnya 694,96. Paham nggak? Ya, jadi dia bilang schedule of note discount amortization, effective interest method, 0% not discounted at 9, discounted at 9%. Ya, ibaratnya dia terima 7721 ya, nanti dia harus bayar 10.000. Ya, berarti selisihnya itu sebenarnya apa? Bunga 278,2 itu sebenarnya adalah selisihnya adalah bunga. Ya, walaupun di situ tidak tercantum, ya tidak tertulis ya berapa bunganya. Ya. Oke, jadi di sini misalkan saya kasih contoh ya, pakai Excel ya, pakai Excelnya. Nah, di sini misalnya notes payable. Notes payable. Ya, jadi di sini misalnya 2 Januari 2020, company ABC issued ya zero interest bearing note. Ya, company ABC issued zero interest bearing notes ya. Oke. Face value-nya. Oke. Jadi di sini face value-nya katakanlah ya. Oke, ini dulu deh. Company ABC receive ya. Dia katakanlah receive 8.000. Ya, dia menerima berapa? Dia menerima ya, at maturity ya. Ini misalnya 3 years. At maturity ya, at maturity company ABC has to pay ya katakanlah 20.000. Market interest rate katakanlah 8%. Ya, maka di sini dia ya dibilangnya sih zero interest bearing notes ya. Oke, berarti berapa uang kas yang terima? Berarti di sini sama aja. Berarti 20.000 itu kan nilai masa depan ya. Berarti present value-nya berapa? Berarti 20.000 kali PVIF 8% ya 3 tahun. Ya, PVIF 8% 3 tahun. 1 tambah 8% pangkat 3 ya. Berarti di sini 20.000 kali berapa? 0,79. 15 ya. Berarti di sini anjuran apa? 2 Januari 2020 berarti dia anjuran cash pada notes payable. 1587. Nah, ya. Nanti tabelnya tabel of amortization-nya ya ini interest expense amortisasi ini adalah notes payable-nya. Ya, 2 Januari 2002 notes payable-nya awal berapa? 15,877. Nah, nanti kan tidak ada interest paid tiap bulannya ya, tiap tahunnya ya. Karena nanti kan dibilang zero interest. Jadi nanti pada saat bayar langsung berapa? 20.000 ya. Di 31 Desember 2020 ya. Berarti berapa tadi? 8%. Langsung kali berapa? 15. Maka ini akan menjadi amortisasi ya. Oke. Maka nanti notes-nya berapa? 15,877 tambah 127. Ini juga sama 31 Desember 2021 ya. 8% kali 17,14. Amortisasinya berarti sama 11,72. Maka di sini 17 tambah berapa? 137 31 Desember 2022 8% kali 18,59 ya. Amortisasi ya berarti sama ya. Nanti at the end 18 tambah 4 pas ya 20. Nanti 31 Desember 2020 dia hanya mencatat tidak ada interest paid lagi ya, tapi hanya apa? Interest expense
pada apa? Pada notes berapa? 14.8. Itu saja ya. Nanti pada saat 31 Desember 2022 apa berarti notes payable-nya kan udah 20.000 ya. Pada apa? Pada berapa? 20.000. Jadi tidak ada pembayaran bunga tiap tahunnya. Ya. Jadi sebenarnya bunganya itu adalah selisih antara berapa? 15 dan 20 ya. Ini sebesar ini semua kalau ditotalin ya. 4123. Ya, ini berarti zero interest bearing loan. Kalau yang dengan bunga, ya itu perlakuannya sama dengan obligasi, ya. Nanti akan ada bunga setiap tahunnya gitu atau setiap periodenya, nanti jurnalnya sama dengan obligasi. Nah, ini kalau misalkan ada yang zero, ya zero interest bearing. Ada pertanyaan dulu? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Di PowerPoint ini zero interest sudah. Ya kalau dengan interest sama dengan bonds ya pengakuannya. Oke. Nah, sekarang special notes payable situation. Pak, Yes. maaf saya mau nanya yang untuk jurnal, Pak. Di situ kan Bapak tulisnya 31 Desember jurnal untuk 31 Desember 2020, tapi pakai nominalnya yang 31 Desember 2022. Yang mana ini? Iya. Atau memang pakainya yang 31 Oh iya, Desember sorry. 2022? Harusnya ini ya, yang 1270 ya? Iya, Pak. Oh iya, ya maaf, salah. Harusnya yang 1270. Oke, makasih, Pak. Dulu. Ya, oke. Lanjut ya. Oke, sekarang ada special notes payable situation. Ya, special notes payable situation. Ya, misalnya ini saya copy aja ya dari PowerPoint-nya. Oke, Desember 31, Wunderlich PLC issued a promissory notes bond in interior company for architectural service. The note has a face value 5,5, due date-nya 31 Desember 2024, and bear a stated interest rate 2% payable at the end of each year. Okay. Wunderlich cannot readily determine the fair value of the architectural service, nor is the note readily marketable. On the basis of Wunderlich credit rating, the absence of collateral, the prime interest rate, and the prevailing interest on Wunderlich or other outstanding debt, the company imputed 8% interest rate as appropriate in these circumstances. Ya. Oke, jadi 31 Desember 2019 ya, dia issued apa? Issued notes ya. Oke. Si Wunderlich PLC issued notes to Brown untuk architectural services. Ya, jadi dia menggunakan jasanya si Brown ya untuk jasa arsitektur. Face value-nya berapa? 550. Oke, terus due date-nya 31 Desember 2024. Ini due date-nya ya. Berarti berapa tahun tuh? Ya. 5 tahun ya. Oke. Desember 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 ya, betul ya. Oke. And the bear stated interest rate ya, stated interest rate-nya berapa? 2% ya. Berarti interest rate-nya stated interest rate berapa? 2%. Payable at the end of each year. Wunderlich cannot readily determine the fair value of the architectural services. Ya, nor is the note readily marketable. On the basis of Wunderlich credit rating, the absence of collateral, the prime interest rate, and the prevailing interest, the company imputed 8% interest rate as appropriate in these circumstances. Ya, oke, ini 8%-nya berarti apa? Ini dia bilang apa? Di sini kan dia bilang Wunderlich cannot readily determine the fair value. Jadi sebenarnya jasa arsitekturnya itu berapa sih harganya gitu ya? Dia kan belum bisa tentukan. Ya begitu juga
note is the notes readily marketable, ya. Begitu juga dengan notes-nya dia itu tidak marketable, tidak ada pasarnya lah gitu ya. Oke. The prime interest rate at the date and the prevailing interest on others outstanding, the company inputted 8% interest rate as appropriate in these circumstances. Nah, ini kita bisa bilang sebagai apa? 8% itu kayak market interest-nya sebenarnya, ya. Oke. Jadi nanti perlakuannya sama aja. Berarti market interest 8, stated-nya berapa? Kuponnya 2 gitu ya. Oke, jadi sama aja kayak tadi. Jadi istilahnya ibaratnya kuponnya itu 2%, ya. Lalu nanti market interest-nya berapa? 8%. Ya, jadi caranya sama dengan yang nah ini, ya. Nanti di PowerPoint-nya bisa dilihat sama ya caranya. Jadi nanti face value 5,5, ya present value-nya dari berapa? Nanti dari 8% ya. Karena ini kan dianggap sebagai market interest rate-nya, interest-nya juga dari untuk mempresent value-kannya dari berapa? Dari 8% ya. Oke. Kalau kuponnya ibaratnya nanti 2% ya. Oke, itu kita lewatin karena sama ya. Oke. Nah, terus selanjutnya ya, tapi bedanya apa nanti ya? Bedanya nanti kan nilai ininya nih diketahui misalkan 418 ya. 418 nilai nominalnya ya. Nilai fair value-nya atau present value-nya, maka nanti jurnalnya apa? Ya, dia kan di situ untuk jasa arsitektur. Maka di sini bukan cash debitnya. Ya. Debitnya bukan cash, tapi apa? Building. Ya, berarti debitnya di tanggal berapa nih tadi? 31 Desember 2019. Instead of cash ya dia catat apa? Building, karena untuk jasa arsitektur. Ya, atau construction in progress boleh ya. Or misalkan construction in progress pada notes. Jadi ibaratnya dia bayar jasa arsitektur ya, mengeluarkan notes ya. Misal 418 ya. 418 23 9. Ini kan nilai present value. Itu ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya sama ya, amortisasinya sama ya. Oke. Lalu ada mortgage notes payable. Oh ya, tadi saya lupa yang sebelumnya ya. Jadi misalnya what if ya. Ya. Ini jadi saya tambahkan lagi di sini ya. Ini kan ada bond. Oke, di sini retirement. Bonds retirement. Jadi artinya bond itu belum jatuh tempo, tapi sudah ditarik sama penerbitnya, ya. Oke. Nah. Oke, jadi misalkan gini, ya. Kita pakai contoh yang sebelumnya, ya. Kita pakai contoh, katakanlah kita pakai contoh, ya. Misalnya pakai contoh kuis tadi aja deh, ya. Nah, kita pakai contoh kuis seperti ini. Oke. Oke, 2 Januari. PPM Company place bonds, ya. Issued bonds payable.
Nominal. Oke, interest is paid every 1 Januari. Oke, sama ya. Company ABC bought this bond. Samain aja ya. Tanggal on 2 Januari 2020. Ya. Oke. Ini saya nggak pakai. Oke, ini ya. Nominalnya, kupon, segala macam ya. PV-nya 3564. Nah, jadi kan nominal 30, berarti kan kalau kita buat ini ya, interest paid, amortisasinya, ini interest expense, amortisasi, carrying value. Oke. 2 Januari 2020 ya, carrying value awalnya berapa? 3564. Ini 1 Juli ya. 31 Desember. 1 Juli lagi. 31 Desember. Oke, 2 tahun ya. Interest paid-nya berapa? 30.000 kali 3 sen. Gitu ya, 900. Jika sama 900. Terus expense-nya berapa? 2,5% kali 30,56. Ini berarti selisihnya ya. Makin lama makin turun. Jika sama berarti berapa? 2,5% kali berapa? Kali 34,28. 900 kurang 761. Ini makin lama makin turun. Begitu selesai ya. Oke. Nah, misalnya ya, per 1 September 2021 the bond is retired. Ya, atau ditarik gitu ya, is redeemed. Ditebus. Ya, for price. Ini kalau di bahasanya bisa juga extinguishment ya. Extinguishment ya. Sorry. Oke, extinguishment for price. Saya X dulu ya. Oke, jadi dia ditebus. Jadi dia kan jatuh temponya harusnya kapan? Jatuh temponya kan harusnya 31 Desember 2021 ya. Tapi dia ditarik ya, ditebus. Ya, nah, berarti kita harus cari nih. Di 1 September 2021 dia nilainya berapa? Nilai bukunya. Nah, kita harus cari ya. Kita harus cari nilai bukunya ya pada saat dia ditarik, di redeem, ditebus. Berarti belum jatuh tempo tapi sudah ditebus. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti 1 September 2021. Sini ya. 1 September 2021. Sebentar ya, sebentar.
Oke, baik tadi. Jadi ada extinguishment ya, artinya ditebus. Berarti kita harus tentukan berapa nilai pada saat dia ditebus, nilai bukunya. Nah, ini pada saat ditebus 1 September berarti berapa bulan tuh? Dari 1 Juli, Agustus. Berarti 2 bulan ya. Ya, berarti ibaratnya nih interest paid-nya berapa? 2/6. Ya enggak? Kali berapa? Kali 900. Ya, kan bunga per 6 bulan 900 ya. Oke. Ini berarti kan nggak usah, kan ntar ditebus. Ya, berarti kan Juli, Agustus. Ya, 2 bulan berarti ya. Sorry. Ya, betul 2/6. Ya. 2/6. Juli, Agustus ya. Nah, berarti di sini juga sama 2/6 kali, kalau normalnya kan 754. Ya. 251, maka amortisasinya berapa? 300 kurang 25. Nah, pada saat ini dia nilainya berapa? 30,098 nilai bukunya. Nah, misalkan ditebus dengan harga, jadi dia belum jatuh tempo sudah ditebus ya. Oke, ditebus dengan harga katakanlah 29.500. Oke, berarti ya book value-nya berapa? Book value-nya kan 30. Ya, redemption price-nya redemption price-nya 29.500. Maka dia loss ya. Loss on redemption atau loss on extinguishment. Ya, berarti ruginya berapa? 29 atau 598. Berarti jurnalnya 1 September 2021 ya. Dia kan jurnal biasa interest expense. Ya, interest expense biasa pada cash, berarti dia harus bayar bunga ya sebelum waktunya dapat 300. Ya. Apa lagi? Interest expense lagi pada bonds payable berapa? 49. Oh, nilainya makin lama makin turun ya. Sorry. Berarti bonds payable pada interest expense. Nah, terus baru dia terima cash. Maaf, bayar cash ya. Bonds payable-nya habis 30,098. Terus cash yang dia keluarkan berapa? Cash yang dia keluarkan ya. Di sini dia dia cash yang dia keluarkan 29. Berarti dia untung harusnya ya. Maaf ya. Ini saya ganti, sorry, bukan 29. Redemption price-nya misalkan 31.000. Maka di sini dia loss, betul ya? Loss-nya 902. Ya, berarti di sini cash-nya 31.000. Maka di sini ada loss on redemption. Jadi dia penebusannya lebih mahal daripada nilai bukunya. Loss on redemption-nya berapa? 902. Gitu ya. Jadi ini kalau dia ditebus sebelum jatuh tempo. Ya. Oke, ada komen? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Tidak, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita sambung lagi ke notes payable lagi ya. Oke, jadi tadi kalau notes payable-nya itu dikeluarkan untuk membayar, misalkan dia jasa arsitektur ya tergantung dari debitnya itu adalah untuk bayar apa. Misalkan di sini untuk bayar arsitektur atau terkait dengan jasa construction ya, berarti building gitu ya, pada notes payable. Oke, extinguishment udah ya. Oke. Nah, jadi misalnya di sini ada contoh lagi ya. Selain dia tadi ada extinguishment ya. Misalkan dia juga di sini contoh ya.
Nah, nih. Hamburg Bank loan 20 million to bond mortgage company. In turn, invested this money in residential apartment building. However, because a low occupancy rate, it cannot meet its loan obligation. Hamburg Bank agreed to accept from bond mortgage real estate with a fair value 16 million in full settlement of the 20 million loan obligation. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari jurnalnya, ya, dia punya utang, gitu kan? Dia punya utang, tapi pada saatnya dia harus bayar, dia nggak sanggup bayar, gitu ya. Nah, berarti di sini berarti dia bayar pakai apa? Dia bayar pakai real estate, ya nggak? Gitu loh. Dia bayar pakai rumahnya dia, ya. Oke, berarti nilai notes payable kan 20 juta. Ya. Sementara real estate yang 20 juta carrying value dari the real estate has a carrying value berapa? 21 juta. Jadi dia bayar pakai apa? Pakai real estate 21 juta. Ya. Oke. Dia bayar pakai real estate 21 juta. Maka di sini dia ada kerugian ya. Kerugian berapa? Kerugian 5. Jadi real estate-nya itu ya notes payable-nya itu punya ya Hamburg Bank agreed to accept for bond mortgage real estate with fair value 16. Ya. Oke. Jadi nilai dari real estate-nya itu berapa di sini? Hamburg Bank agreed to accept from bond mortgage real estate with a fair value 16. Ya, in full settlement of the 20 million loan obligation. The real estate has a carrying value 21 ya on the books of bond mortgage. Nah, berarti gimana tuh? Kalau kita lihat dari jurnalnya, coba lihat ya. Notes payable-nya dia kan 20. Ya, berarti berkurang. Ya, notes payable-nya dia 20 berarti berkurang ya. Oke. Terus apa lagi? Di sini. Dia bilang, ya karena dia nggak cukup bayar ya. Dia bilang, Hamburg Bank agreed to accept from bond mortgage real estate with fair value 16 in full settlement of 20 million loan obligation. Ya. Oke, jadi di sini bonds-nya real estate-nya dia berapa? Fair value dari real estate-nya berapa? 16. Ya. Fair value dari real estate-nya 16. Sementara carrying value berapa? 21 ya. Oke. Jadi carrying value-nya 21, tapi fair value berapa? 16. Berarti dia apa? Rugi ya, betul nggak? Oke. Rugi 21 ya. Jadi di sini dibilang fair value 16 ya. Terus carrying value-nya berapa? 21. Oke, kan nilai rumahnya dia 21, tapi dalam hal ini dinilai fair value cuma 16. Berarti ada rugi 5, betul nggak? Ya, ada rugi 5. Nah, terus apa lagi? Ya. Notes payable-nya kan habis 20. Nah, berarti dia untung ya. Ada keuntungan dari apa? Extinguishment of debt. Jadi ibaratnya itu utang 20 juta tapi dibayar cuma 16, betul nggak? Ya, bentuknya real estate. Nah, berarti di situ ada gain, gitu ya. Satu sisi ada gain, satu sisi ada loss. Karena nilai real estate dia yang nilainya 20 itu hanya dinilai 16. Ya. Oke, jadi ibaratnya real estate dia nilai 20 hanya dinilai 16. Nah, terus 16 itu buat bayar utang. Utangnya berapa? 20. Ya, maka di situ ada gain juga, ada loss juga, gitu ya. Oke, kalau ada transfer of asset. Paham? Ada pertanyaan? Ada komen? Pak, maaf tadi yang gain gimana, Pak? Gain. Nah, kan gini. Utangnya dia berapa? Utangnya dia berapa? 20? 20 juta. Ya. Kan dia nggak sanggup bayar kan? Bayarnya pakai apa? Real estate. With real estate. Real estate-nya book value-nya berapa? Book value dari real estate 20 juga kan?
Sorry. Ya, real estate berapa nilai 2? Dibilang carrying value berapa? Carrying value 21 ya? 21. 1. Ya. Tapi fair value-nya berapa? Fair value dari real estate 6? 16 juta. Ya, berarti loss dong, iya nggak? Loss on ya revaluation of real Real estate. estate. Berapa? 5. 1 kurang 16. 5 ya. Oke, berarti loss. Nah, satu sisi, berarti kan dia punya utang 20, dibayar dengan real estate yang nilainya 16, betul nggak? Oh, Ya nggak? Berarti ada gain, betul nggak? Oke, gainnya berapa? 20 kurang berapa? 16. 4. Ya nggak? Berarti jurnalnya kayak gini. Notes payable-nya habis. Ya, kerugian dari real estate 5, real estate-nya berkurang 21, sama gain dari ya extinguishment. Ya. Oke. Jadi artinya dia pelunasan dipercepat. Ya. Atau artinya dia jadi artinya dia bayarnya itu bukan pakai cash. Ya. Oke. makasih Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ada lagi seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi. Misalnya, granting of equity interest. Nah, ini apa maksudnya? Now, assume that Hamburg Bank agreed to accept from bond mortgage 320 ordinary share that have fair value 16. In full settlement 20. Nah, kalau tadi dia bayarnya pakai real estate, sekarang bayarnya pakai apa? Pakai saham. Ya. Pakai saham. Jadi bilang gini, sekarang asumsikan Hamburg Bank agree to accept from bond ya, mortgage 320 ordinary share. Ya, 320.000 kali 10 berapa? 3.200.000. Yang memiliki fair value berapa? 16 juta. Ya, berarti tadi notes payable berapa? 20 juta. Nah, ya dibayar pakai share capital ya. Share capital berapa? Jadi dia ngasih saham, jadi dikonversi nih, ya. Sahamnya berapa? 320.000. Betul nggak? 320.000 kali berapa? Kali 10. 3.200.000. Ya, that have fair value-nya berapa? Fair value of share capital-nya berapa? $16 juta. Oke. Ya, 16 juta. Oke, berarti kan kelebihannya ke additional paid in capital ya, betul nggak? Ya, atau share premium. Nilai sahamnya dia 3,2 tapi nilai pasarnya berapa? Nilai pasarnya 16, berarti selisihnya ke share premium ya. Jadi ibaratnya dia punya utang 20 juta dibayar dengan 16 juta. Berarti dia ada untung ya 4 juta ya, sama kayak tadi ya. Jadi dia punya utang 20 tapi hanya dibayar dengan saham yang nilai berapa? 16, maka ada untung 4 ya. Berarti jurnalnya notes payable 20 juta. Modal sahamnya bertambah ya. Oke, karena dia nerbitin saham ya, nerbitin saham baru. Nah, lalu ada additional paid in capital atau share premium dan gain on extinguishment of debt. Ya. Oke, lanjut. Ada komen? Oke. Yes? Enggak ada Pak. Oke. Nah, sekarang kalau extinguishment-nya itu ada modifikasi. Ya, ada modif. Creditor may over one of the combination of the following modification. Ya, ada modifikasi misalnya ya, reduction of the stated interest rate. Extension of the maturity date, reduction of the face amount, reduction of the deferral of any accrued interest ya. Oke, jadi bisa aja nanti dimodifikasi ya, terserah. Modifikasi bisa macam-macam. Bisa modifikasi apa dibilang? Modifikasi bunga ya,
modifikasi ya, modifikasi bunga, modifikasi nominal, modifikasi ya tanggal, ya dan seterusnya. Ya, oke. Nah, misalkan di sini ada modifikasi, katakanlah yang contoh di atas tadi kita modif. Nah, ini misalkan kita modif ya. Oke. Nah, nanti ini kita modif misalnya. Tadi kan seperti ini. Kalau normal kan seperti ini. Ya. Kalau normal kan seperti ini. Nah, ini kalau normal ya. Kalau sampai jatuh tempo seperti ini. Nah, misalkan dimodif nih. Ya, dimodif. Misalnya di sini, interest expense-nya berarti berapa? 2,5% kali ini ya. 2,5% kali gitu seterusnya ya. Oke. Nah, ini misalkan dimodif, ya, modification. Ya, on 1 September 2021 ya. Oke. The issuer modified the ya condition, the term and condition, the term of bond. The issuer modified the term of bonds payable misalkan gitu. Ya. Misalnya yang seharusnya ya ini kan 1 September ya. Oke. Misalnya di sini interest rate-nya ya. Interest rate per ya 6 month ya is yang tadinya interest rate-nya misalkan 3% ya, sekarang diganti jadi berapa? Misalkan diganti jadi 3,5%. Interest rate per 6 month-nya diganti jadi 3,5%. Paham ya? Oke. Nah, tadi 1 September kita hitung lagi. 1 September tadi value-nya berapa? Nah, 1 September coba ya. Kita hitung. Oke, 1 September. Ini 1 September tadi ya. 2021 berarti berapa nih? Juli, Agustus 2 tadi ya. 2/6 kali 900. 2/6 kali berapa? 75, 4. Amortisasinya berapa? 300, 251. Maka di sini dia 30 kurang ini ya. Nah, ini kita mau modif nih. Nah, ternyata sekarang bunganya berapa? 3,5% per 6 bulan. Berarti di sini ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau bunganya yang tadinya 3% jadi 3,5%. Ya. Berarti di sini berarti kan kalau kita buat di sini ya, present berarti tinggal berapa bulan lagi tuh? Tinggal berapa bulan lagi? 3,5. Kan di sini September, Oktober, November. 4 bulan lagi ya, betul nggak? Berarti karena September 2021 ya. Berarti kita harus hitung ulang. Present value of bonds-nya berapa? Present value of nominal. 30.000 kali present value interest factor ya. Berapa bulan? 3,5% per bulan. Berarti tinggal berapa bulan lagi? Empat bulan ya. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi berarti ya. 4 periode, berarti interest per bulannya berapa?
Atau boleh juga gini, ya. Itu kan 4,5 untuk 3,5 itu kan untuk 6 bulan, ya. Berarti present value-nya 30.000, ya. Kali present value interest factor satu periode, ya. Kan sampai dengan 31 Desember. Bunganya berapa? Bunganya berarti, ya, kita anggap berarti 3,5, ya. Berarti interestnya kan kalau gitu berapa? Interestnya kan tinggal 4 bulan lagi ya. Berarti 4/6 kali 3,5%. Ya. Berarti 2,33. Berarti nanti present value interest faktornya apa? Present value of nominalnya 30.000 kali 1/1 tambah 2,33. Pangkat 1 ya. Buat 2. Terus present value of interest. Kita hitung dulu PVI-FE-nya ya. Oke. 1 kurang PVI-F. PVI-F tadi berapa? PVI-F-nya berarti 1/1 tambah 2,33 pangkat 1. Ya. Oke. Di 30.000 kali 0,97. Sama ya. Oke, PVI-FE-nya berarti 1 kurang PVI-F bagi 2,33. Ini kita jadiin 4/6 ya. Oke. Oke, berarti berapa di sini? Bunga ya, present value of nominal sekian. Sekarang present value of interest. Oke. Nilai sekarang dari berapa? Dari bunga. Ya. Bunganya berarti berapa? Oh, sorry. Ya, maaf. Nggak gitu. Kan dia the issuer modified the term of bonds payable, interest rate-nya jadi 3,5%, ya. Oh iya, sama-sama gini. Suku bunga pasarnya tetap sama. Suku bunga pasarnya berapa? Tetap 2,5%, ya. Market interest rate-nya tetap berapa? 2,5%, ya, per 6 bulan. Market interest rate-nya tetap sama 2,5% per 6 bulan. Oke, jadi gimana? Interest-nya ini berarti interest ya per 4 bulan ya. Oke, berarti PVI sekian, nominal sekian ya. Ini PVI-FE-nya interest per 4 bulan. Ini interest ininya, sorry. Ini interest kuponnya ya. Interest kupon per 4 bulan. Market interest rate per 4 bulan. Market interest rate per 4 bulan. 4 bulan jadi berapa? 2,5% kali 4/6. 1,6. Oke, sekarang kita hitung ya present value of nominalnya. Berarti kan interest paid for 4 months. Sisanya tadi ya. Ini berapa? 2,33 dikali nominal. Nominal berapa? 30.000 ya. Oke, interest paid for 4 bulan 700. Berarti present value of nominal
Present value interest factorial dulu ya. 1/1 tambah ya 1,67 pangkat 1. Karena 4 bulan ya. Oke. PVIFA 1 kurang ini bagi 1,6. Oke, berarti present value of nominalnya berapa? 30.000 kali PVIF. Present value of interest ya. Present value of interest $700 kali berapa? Interest untuk 4 bulan langsung kan 700 ya. Oke, berarti interestnya kalau begitu nanti kan dia akan bayar langsung juga di akhir tahun ya, akhir tahun 2021 itu juga sebesar berapa? 700 ya untuk 4 bulan ya. Berarti dia nanti akan present value kan kali PVIF aja ya. Karena kan bunganya nanti cuma sekali lagi bayar ya. Oke. Berarti totalnya berapa di sini? Oke, 30.197. Nah, di sini jadi berapa dia? 1 September 2021 nilai carrying value-nya jadi berapa? 30.197. Gitu. Jadi berubah. Ya karena ada modifikasi ya. Maka jurnalnya 1 September 2020 selain dia ngejurnal bunga sama ini kan udah biasa ya. Nah, di jurnal yang ini nih selisihnya berapa? Dari sini ke sini. Maka apa akan naik? Maka bonds payable yang lama, bonds payable old ya. Ada bonds payable yang new. Bonds payable new-nya berapa? New-nya sekian. Yang old-nya ini. Maka nanti ada gain atau loss sini ya. Nilainya menjadi lebih besar. Maka di sini ada loss ya, loss on modification. Gitu ya. Jadi ada loss on modification. Ya, untuk selanjutnya dia akan sama ya. Nanti 31 Desember 2021 ya. Interest paid-nya berapa di sini? Interest paid-nya berapa? Jadi berapa tadi? Bunganya kan diganti ya. Jadi berapa? Jadi 3,5%. 4/6 kali 3,5% kali 30, 700 tadi ya. Oke. Ya. Nah, di sini interest expense-nya berapa? Ya, pasti di sini nanti dia akan habis kan, di sini pasti akan 30.000. Ya, maka interest expense di sini pasti selisihnya, betul nggak? Oke, maka di sini berapa nih? Market interest rate kan tetap 2,5%. 2,5% kali berapa? Kali 4/6 kali 30,197. Ya, selisihnya berapa? 700 sama 503. Ya, maka di sini 30 kurang 9. Pas ya? 30.000. Paham? Itu kalau di modif ya. Berarti jurnal utamanya adalah yang ini. Kalau ada modification. Ya. Oke, nanti untuk latihannya ini modification ya, kalau ada modification ya.
exercise. Oke. Exercise-nya oke. Pakai soalnya ya. Nah, ini. Ini saya akan pakai soalnya 30.000. Oke, ini ya. Oke, 101.859. Oke, berarti determine oke, ini nanti exercise buat kalian ya. Oh ya, ininya saya matiin dulu ya. Recordingnya.